Berhati-hatilah. Kendurkan sedikit. Yunchang. 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 Apa yang harus kulakukan? Yunchang. Yunxiang. Selamat pemimpin klan selamat. Buah suci hanya tumbuh setiap 100 tahun melambangkan reinkarnasi yang terjadi setiap 100 tahun. Sekarang akhirnya, kita menyambut pematangan buah suci pertama. Ketika Xing Chen membawa kembali buah suci, kita akan mengubahnya menjadi makanan obat, dan membagikannya kepada semua orang di klan. Semua orang akan bisa hidup panjang umur dan sehat. Semua orang mendapat manfaat, karena pemimpin klan. Pemimpin klan ritual pengorbanan untuk leluhur telah berakhir. Tuan muda mungkin pergi memetik buah suci. Di mana Xing Chen? Aku sudah memerintahkan Shiho untuk membawa Tuan muda menunggu di luar hutan pemakan manusia. Asalkan Tuan muda melewati hutan pemakan manusia dan mendapatkan buah suci, ritual itu akan dianggap selesai. Siapa di sana? Pergi lihat.
Begitu tinggi aku. Jatuh dari sana dan aku baik-baik saja. Buah suci. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu memakannya? Aku susah payah memilihnya, maaf. Aku tidak tahu itu milikmu. Tapi kamu mungkin tidak akan percaya jika aku mengatakannya dengan keras. Aku tidak berniat memakannya, itu terbang sendiri benar. Kamu pencuri. Pencuri mana? Dan buah itu ada di tanah. Milik siapa yang memungutnya? Apa kamu tidak tahu kamu telah melakukan kejahatan yang bisa dihukum mati? Jika seseorang datang dan melihat kamu pasti akan mati, mengerti? Hanya buah, kenapa kamu begitu marah? Aku akan membayarmu untuk itu. Membayar? Apa yang akan kamu gunakan untuk membayarnya? Apa kamu main-main denganku? Ini emas. Siapa kamu? Xing Chen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di mana buah suci itu? Apa kamu bicara tentang buah itu? Aku tidak sengaja memakannya. Tapi jangan khawatir, aku bisa membayar kalian sungguh. 2. Ketiga aku akan memberikan semuanya. Berani sekali kamu mencuri buah suci. Bersiaplah untuk mati. Oh, dia. Tepat sekali. Kejar dia. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang melakukannya? Keluar dan mengaku. Apa itu kamu? Nomor itu bukan aku. Apa itu? Kamu lagi. Kamu mencuri dan memakan buah suciku dan sekarang kamu berani masuk ke kamarku? Kamu sangat berani. Dan kamu mencuri bukuku. Aku menemukannya. Aku juga menemukan buah suci itu. Kamu bahkan mencoba membuat alasan. Tahukah kamu betapa pentingnya buah suci bagi klan Shenmu kami? Pohon suci matang setiap 1000 tahun dan berbuah setiap 100 tahun. Dan kamu memakannya. Kamu melakukan kejahatan besar, tahukah itu? Apa itu kejahatan besar?
Jadi jika kamu pikir buah suci itu sangat penting, kenapa kamu tidak memasang tanda dan menulis di tanda itu buah ini tidak boleh dimakan? Aku tidak melihat tandanya, bagaimana aku bisa tahu aku tidak boleh memakannya? Aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu, aku pergi, oke? Kemudian dia pergi. Ada pohon pemakan manusia di luar sana di mana-mana dan orang Shenmu mengejarmu. Jika kamu keluar, kamu pasti tidak akan bisa bertahan. Kamu tidak akan pergi lagi? Jika aku pergi hanya karena kamu menyuruhku, itu akan membuatku terlihat buruk, oke? Terserah, aku akan kembali tidur. Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Tutup matamu. Tutup matamu. Mengintip dilarang, oke? Bagaimana kamu melakukannya? Aku tidak akan memberitahumu, Xing Chen. Siapa itu? Sembunyi-sembunyi cepat. Xing Chen, datang. Xing Chen, aku akan ke sana. Tolong tenang, Xing Chen. Datang-datang. Kenapa kamu di sini? Kenapa ada bau perempuan di rumahmu? Bau parfum perempuan yang mana yang kamu maksud? Tidak ada perempuan di sini, sama sekali tidak ada bau perempuan, tidak ada apa-apa. Pencuri itu kabur, kamu benar-benar tidak melihatnya? Tidak. Xing Chen, pencuri ini diam-diam memakan buah suci dan merusak acara besarmu. Kenapa kamu tidak merasa khawatir sama sekali? Karena itu sudah terjadi. Karena itu sudah terjadi. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Dia menginjak kakiku. Pencuri perempuan. Jadi aku bersembunyi di sini, bersiaplah untuk mati. Oh, dia. Kamu tidak bisa membunuhnya, kamu tidak bisa membunuhnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkanmu kepada kepala suku untuk dihukum, dan dia akan memotongmu menjadi 1000 potongan, dan menjadi pupuk untuk pohon suci. Set, kamu harus menyelamatkanku. Aku punya ibu berusia 80 tahun dan adik laki-laki yang mengalami demensia. Oke, berhenti bicara, aku mengerti. Ya. Dia katakan saja pada mereka bahwa kamu tidak menemukan orang yang mencuri buah suci. Bagaimana aku melakukan ini? Ini hanya membuat masalah. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Pohon suci itu sakit. Kamu juga tahu ini, hidup dan matinya pohon suci memengaruhi nasib seluruh klan kita. Sekarang Nona Ye memberitahuku bahwa keterampilan medis di luar negeri sangat berkembang. Bukan begitu, Nona Ye? Itu sebabnya kamu tidak bisa membunuhnya. Dia perlu bertahan hidup dan membawaku ke dunia luar untuk belajar ilmu kedokteran. Hanya dengan begitu aku akan bisa kembali dan menyelamatkan pohon suci kita. Tidak, kamu tidak bisa. Jika kamu pergi, aku akan pergi dan memberitahu bos. Baiklah, aku suka kepribadianmu. Tapi aku tahu kamu pasti tidak akan mengkhianatiku. Kamu tidak akan. Aku akan. Xing Chen. Ewing? Kenapa dia di sini? Aku tidak tahu. Xing Chen, kamu di rumah? Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Tidak, itu. Aku harus melakukan perjalanan ini, kamu harus membantuku menutupinya, tidak. Jika aku pergi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menutupi ini? Ini gerakan-gerakan. Ini adalah batu ilusi yang ditinggalkan ibuku untukku. Gunakan itu untuk menyembunyikan rupaku setiap hari. Kamu hanya bisa menggunakan item ini sekali sehari. Kamu harus ingat bahwa nasibku ada di tanganmu dan nasib pohon suci ada di tanganmu. Saudara baik, itu saja, selamat tinggal. Tunggu, Xing Chen. Selamat tinggal, aku kamu Hei. Xing Chen. Kita akhirnya keluar. Tanpa aku kamu akan tetap di sana seumur hidupmu.
Tunggu aku. Kenapa aku masih seperti ini? Aku baru saja makan buah suci, aku masih tidak bisa mengendalikan energi dalamku. Titik akupunkturmu telah ditutup sementara. Hanya ketika kamu belajar mengelola energimu, kamu akan bisa memanfaatkan kekuatan dalammu. Terima kasih. Hei, karena keadaan sudah seperti ini, mari kita berpisah di sini. Selamat tinggal. Tidak perlu mengantarku, tetap di sini saja. Selamat tinggal. Tidak, tunggu, kenapa kamu mengikutiku? Bukankah kamu bilang akan membiarkanku datang ke klinikmu untuk belajar keterampilan medis? Aku hanya mengatakannya sambil lalu. Hanya saja sekarang ada kekacauan dan kerusuhan, banyak orang yang mati. Untuk hidupmu, tolong kembali. Selamat tinggal. Apa ini? Jangan menggelitiku. Dia pergi. Aku salah, aku tidak akan lari lagi, aku tidak akan lari, aku benar-benar tidak akan lari. Dia pergi. Kenapa ini terjadi lagi? Kamu lagi. Benda ini milikmu mulai sekarang. Nomor. Kamu pergi kemana? Aku pergi. Kamu mau kemana? Jalan pulangnya jauh, akan melelahkan. Bukankah kamu bilang ada kekacauan dan kerusuhan di sana? Haruskah aku cepat-cepat pulang? Aku hanya bercanda di sini. Sangat aman, tidak ada apa-apa di sekitar. Hanya saja aku hanya mengujimu. Setiap orang yang datang ke klinik kami harus diuji seperti ini. Selamat temanku, TN, terjemahan sebenarnya adalah saudara dan berarti teman teman sebaya. Ke klinik kami, oke. Kalau begitu aku akan datang dan melihat bersamamu. Kamu bisa kembali bersamaku. Tapi bisakah kamu melepas benda ini? Konferensi pers, Departemen Kepolisian akan menjelaskan kepada publik inisiatif baru untuk memberantas pencurian. Semua manajer Dewan Kota juga hadir untuk mendukung dan mendorong Departemen Kepolisian. Selanjutnya mari kita sambut Wali Kota kita, Bapak Sangguan King. Ketua Kamar Dagang Bapak Yi Kyushi. Orang yang sangat penting hari ini adalah Direktur Departemen Kepolisian, Bapak Kiao Jin Kun. Selanjutnya mari kita sambut para pemuda berbakat yang memiliki kecerdasan dan keberanian. Dan Kepala Kepolisian Bapak Kiao Jintian untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato. Banyak orang. Yun Chang? Ayah, Semuanya konferensi pers akan segera dimulai. Apa yang mereka lakukan di sini hari ini? Kota kita Yunhai dulu. diam. Mereka memiliki adat istiadat yang sederhana, tidak ada yang memasukkan apapun ke dalam saku mereka, tapi di jalan baru-baru ini dibuka di malam hari. Muncul sekelompok pencuri. Berulang kali mencuri tanaman obat,
membuat semua orang merasa dalam bahaya dan orang-orang menyampaikan keluhan mereka. Kemunculan pencuri ini menyebabkan Yunhai. Apakah dia yang membantu menemukan obatmu? Lalu kenapa dia menatapku? Bagaimana aku tahu? Aku mabuk kali ini. Kenapa? Aku berhutang budi padanya, sekarang dia pasti akan terus menggangguku. Mau aku pukul dia? Melalui usaha kami yang tak kenal lelah. Itu bagus. Cepat pergi. Semua orang di sini miliknya mereka. Semua punya senjata, cepat pergi, kalahkan mereka. Karena dia sangat pandai berbicara, selain apa yang baru saja aku katakan, aku akan membiarkannya keluar hari ini. Misi polisi kami adalah melindungi hak-hak rakyat nilai. Keberadaan kami adalah untuk membuat orang merasa aman di tempat tinggal mereka. Betapapun lelahnya kami atau seberapa keras kami bekerja, kami melakukannya dengan senang hati. Hebat. Hebat. Apa yang salah? Yun Chang, CC Cousin. Chou Xin. Yun Chang. Yun Chang. Junior. Apa yang salah? Apa yang terjadi pada Leonard? Kamu telah diracuni oleh racun tawon 7 warna dan harus segera menerima perawatan. Siapa kamu? Biarkan saja. Jangan khawatir tentang itu sekarang, mari kita bawa Yun Er kembali dulu. Ini Junior. Pelan-pelan. Cece Chou Xin. Presiden. Presiden Kiao. Kami masih punya pertanyaan. Ding Xiang, bantu aku menangkapnya. Cepat! Cepat! Yun Chang, Kamu tidak bisa menyembuhkannya, biarkan aku. siapa kamu? Kamu tidak bisa membiarkannya menanganinya. Yun Chang? Yun Chang? Yun Chang tidak Tidak tahu dari mana orang ini datang dan tindakannya mencurigakan. Anda tidak bisa membiarkannya menanganinya. Waktu semakin habis, jika aku tidak merawatnya dia akan mati. Presidennya Komisaris Kiao tidak punya niat jahat. Sekarang di luar sana kacau, sebenarnya kita tidak mengenal orang ini. Kita sebaiknya lebih berhati-hati. Pemuda, tinggallah di sini saja. Aku akan menyuruh seseorang mengatur tempat tinggal untuk. Jangan khawatir tentang penyakit Junior. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Hanya bisa diselamatkan jika segera diobati. Bagaimana kamu akan merawatnya? Biarkan aku sendirian dengannya di dalam ruangan, aku punya caraku sendiri. Omong kosong. Siapa kamu sampai orang lain tidak mengawasimu saat kamu merawatnya? Aku pikir kamu sedang berbuat jahat. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan kasar padamu. Dahuang, awasi dia. Ya, Pak. Ayah. Ayah Baptis, Kalian kembali, bagaimana kabar Ye Yun Chang? Apakah dia baik-baik saja? aku juga tidak tahu, kondisi Yun Chang sangat aneh. Aku belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Tidak pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pemuda yang kembali bersamanya? Pemuda ini masih di klinik. Yun Chang sekarang dalam keadaan koma dan tidak akan bangkit. Tidak ada gunanya bahkan setelah dokter terkenal datang untuk melihatnya. Tapi orang itu bilang dia bisa menyembuhkannya. Tapi karena presidennya tidak tahu dari mana asalnya, dia tidak berani membiarkannya merawatnya. Ah Yao, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Jangan membuat dirimu lelah. Kamu juga. Wen Xuan. Pergi ke gudang dan ambil beberapa ginseng berkualitas tinggi. Dan suruh Ah Yao membawanya kembali, oke? Terima kasih Ayah Baptis. Ya ampun, kamu sudah merawat begitu banyak anak. Kamu yang paling spesial, kamu sudah menjadi dokter dan telah mencapai beberapa prestasi dalam studimu. Lihatlah Wen Chuan. Dia bahkan tidak pandai menjadi inspektur pajak junior. Tidak sedikit pun jantan. Aku tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Tanpa kamu, aku juga tidak akan bisa melewati hari ini. Wen Xuan adalah satu-satunya anakku. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah menemukan istri yang cocok untuknya. Agar dia bisa bahagia seumur hidup.
Oh, beli kue. Adikku sudah bangun. Junior. Junior, kamu sudah bangun? Kenapa kalian semua ada di sini? Kakak, bagaimana perasaanmu? Nyonya, akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Aku merasa sangat baik. Kurasa tubuhku sudah bersih, aku merasa sangat baik. Biarkan aku melihat. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba sembuh? Junior, kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Bagaimana kamu bisa terkena penyakit aneh ini? Aku sangat khawatir. Kamu terlihat sangat baik. Ayah, aku lupa memperkenalkan kalian. Aku pergi ke hutan untuk mengumpulkan ramuan obat waktu itu dan tersesat. Ini dokter hewan yang membawaku keluar. Kupikir dia tampak seperti orang yang terhormat. Jadi aku memutuskan untuk menahannya di klinik untuk merawat beberapa hewan kecil. Kamu tidak keberatan, kan? Kamu dengarkan aku. Di masa depan bertindak dan tinggallah di sini, jangan pergi ke hutan lagi. Apakah kamu mengerti? Sekarang kamu baik-baik saja, aku bisa tenang. Aku harus segera keluar, kamu istirahatlah. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu impikan? Biarkan aku bertanya. Apa tujuanmu datang ke sini? Aku. Datang untuk mencari cara menyembuhkan pohon suci. Bukankah kamu ingin menyembuhkan pohon suci? Aku hanya tahu buku-buku tentang ramuan obat. Jika kamu memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mencarikannya untukmu. Itu akan luar biasa. Ini sangat penting bagiku, tolong carikan untukku dia. Pergi aku. Tidak ingin pergi lagi. Kenapa? Perilaku. Mohon padaku. Baiklah, tolong dia. Pergi. Apakah ini sikap saat memohon pada seseorang? Begitukah caranya memohon pada seseorang? Kamu harus bertindak dengan baik dan dengan nada yang peduli. Aku mengerti. Oke, aku akan mencarikannya untukmu. Tapi aku juga punya syarat tambahan. Kenapa ada syarat lagi? Apa ini? Katakan. Di masa depan jika Kiao Zetian datang ke klinik untuk menggangguku, kamu harus menghalanginya untukku. Ini bukan masalah.
Aku Mu Xingchen sejak kecil belum pernah kalah dalam pertarungan. Apakah dia jago berkelahi? Lihat penampilanmu yang menyedihkan itu. Aku tidak memintamu untuk bertarung hanya saja di masa depan. Jika dia datang ke klinik untuk melecehkan aku. Yang harus kamu lakukan hanyalah menghentikannya agar tidak sampai padaku. Dia sepertinya benar-benar menyukaiku. Aku harus menghindarinya, sedikit akan menyebalkan kalau dia ternyata wanita beracun. Bagaimana dengannya? Apakah dia baik-baik saja? Tidak masalah, sudah diputuskan. Mengapa kita datang ke tempat terpencil ini? Kamu tidak mengerti. Ini tempat yang bagus untuk mempelajari tanaman. Gejala pada pohon-pohon di sini mungkin mirip dengan pohon-pohon yang ada di wilayahmu. Ayo lihat dulu, kita akan mempertimbangkan pengobatan nanti. Mengapa ada begitu banyak mayat dan tulang belulang? Bagaimana ini? Apakah gejalanya mirip? Persis sama, mungkin penyakitnya juga sama. Ayahku ingin membangun pabrik farmasi di sini. Sepertinya ada risiko aku harus cepat kembali dan memberitahunya. Baiklah. Kalau begitu kembalilah dulu, biarkan aku menyelidiki lebih lanjut. Kali ini penyelamatan Yun Er adalah berkat Zhentian. Kami sangat berterima kasih. Zhentian adalah kepala polisi ini, semua bagian dari tugasnya. Tak perlu bicara soal balas budi kamu. Sudah banyak bersusah payah untuk Yun Chang kali ini. Jika ada kesempatan kami pasti akan memberikan ucapan terima kasih yang sepatutnya. Ya. Nona sangat sopan Presiden. Ye dan aku sudah menjadi teman dekat selama bertahun-tahun. Tidak perlu begitu formal. Saudara, bukankah kamu ingin membangun pabrik farmasi? Benar. Aku membawakanmu dokumen persetujuan. Aku juga sudah menandatanganinya. Tanah itu milikmu. Untuk memungkinkanmu membangun pabrik farmasimu, kamu telah memindahkan makam leluhur kami. Baiklah. Kemurahan hati dan kebaikan Presiden Kiao tidak akan pernah bisa kami balas. Saudara Ye, kamu juga sudah banyak membantuku di masa lalu. Ya, sudah mulai larut. Saudara, aku pamit dulu. Baik-baik, aku akan antar kamu keluar. Tolong. Ayah, Yuner Junior, kamu akhirnya datang. Beberapa pekerja di pabrikku menderita penyakit aneh. Cepat periksa, oke? Ikat dia dengan baik, ikat dia dengan baik. detak jantungnya sangat cepat, sepertinya dia keracunan. Ini sepertinya sesuatu yang dia gigit aku. Ingat, ada seekor tawon yang sangat besar terbang di sekitar kita saat itu. Setelah itu Pak Chen mulai bertingkah aneh. Mungkinkah itu sengatan dari tawon itu? Apakah kamu masih ingat seperti apa tawon itu? Warna. Tawon ini sangat cerah, aku sudah
Hidup lama dan belum pernah melihat tawon seperti ini sebelumnya. Jadi ternyata kamu brengsek. Hilang. Kuasai itu. Kembalikan nomor. Apa yang terjadi? Tuan. Lihat Pak, dialah yang membawa tawon beracun ke sini. Saat kamu awalnya memintaku untuk menghentikan pembangunan pabrik farmasi, aku merasa ada yang tidak beres. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menyebabkan kerugian. Ayah ini pasti salah paham, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu harus percaya padanya, anak bodoh, dia membohongimu. Bohong tentang apa? Jangan khawatir, aku akan segera membawanya ke kantor polisi untuk interogasi. Kepala Polisi Kiao, aku bisa membuktikan ketidakbersalahan Xing Chen. Apa itu ketidakbersalahan? Keadilan akan membuktikan dirinya sendiri, bagaimanapun aku tidak melakukannya, tapi aku bisa membantu menyelamatkannya. Apa yang kamu katakan? Ayo pergi ke kantor polisi. Xing Chen! Junior, Xing Chen! Ayah! Lihat, apakah ini seperti tawon beracun yang menyengat orang itu? Itu dia orang yang menggigit Pak Chen persis seperti ini. Saksi mata dan bukti fisik ada di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Jelaskan dengan cepat, dan aku tidak akan menyiksamu. Kenapa kamu selalu menggangguku? Ini tawon yang aku tangkap. Aku bisa bersaksi. Xing Chen menangkap tawon ini saat dia dan aku pergi ke gunung untuk memetik herbal pekerja. Yang digigit tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu menutupi kejahatan. Aku tidak berbohong. Siapa kamu? Dari negara mana? Aku seorang dokter hewan dari pegunungan. Dokter hewan mana? Dengan kulitmu yang sensitif dan wajahmu yang cerah, bagaimana bisa kamu menjadi dokter hewan? Apakah kamu yang memelihara tawon beracun ini? Aku beritahu kamu gunakan waktu yang kamu miliki sekarang untuk segera mencari sarang tawon atau lebih banyak orang akan terluka. Jujur saja dan katakan padaku siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu selalu keras kepala denganku? Jika kamu terus seperti ini di masa depan, jika kamu sakit atau disengat oleh tawon beracun, aku tidak akan menyelamatkanmu. Cifai. Ikat dia. Di kota Yunhai ini, tak seorang pun berani melawan keluarga Kiao. Izinkan aku memberimu saran, katakan yang sebenarnya, dan kamu akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya tapi dia tidak percaya padaku? Aku seorang detektif, aku akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Masuk ke sana dan pikirkan baik-baik. Apa? Kemarilah. Kamu bilang ada sarang tawon beracun di gunung. Apakah itu benar? Tawon jenis ini suka menyerang makhluk hidup. Jika kamu melihat bangkai hewan yang tampaknya mati karena alasan yang tidak diketahui, itu berarti tawon beracun mungkin berada di dekatnya. Ada kemungkinan besar banyak hewan kecil yang telah disengat sampai mati. Mereka bahkan akan menyerang tanaman dan pepohonan. Hei, ini sangat berbahaya, hati-hati. Selamat datang, selamat datang. Ini aku. Aku sudah tahu tentang ini di pabrik farmasi, hentikan prosesnya. Tidak masalah, beberapa pekerja sakit itu saja, aku sudah mengendalikannya. Kantor polisi sudah memberitahuku tentang ini. Banyak orang sudah gila, bagaimana kalau itu penyakit menular? Balai kota sudah memutuskan tutup segera. Selamat datang, selamat datang. Bodoh. Dahuang, cari orang, segera bawa semua barang berharga dari pabrik farmasi.
Cium aku. Tuan tidak baik. Petugas kantor polisi sudah menutup pabrik farmasi. Apa? Mereka bilang kita tidak boleh mengambil APA pun dari sini. Mereka khawatir tentang penyebaran penyakit menular. Sekarang aku sudah melakukannya, bahkan pabrik keluargaku ditutup olehmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu salah paham, agar mencegah penyebaran penyakit menular ini hanya tindakan sementara. Ketika sumber penyakit ditemukan, aku akan segera membuka pabrik farmasi keluargamu. Benar menurutku Mu Xingchen adalah orang yang melakukan ini. Apa kabar? Berhenti bicara omong kosong. Koko Chifei, kamu cukup mampu ya? Aku diam-diam membawanya keluar dari penjara. Xingchen? Bukan. Waktunya sudah habis, tidak baik jika tidak melepaskannya. Benar kami menemukan Cheo. Bukti. Apa buktinya? Sarang tawon berada di dalam rumah kaca di hutan. Selama kami menemukan pemilik rumah kaca, kami akan menemukan pembunuhnya. Apa semua orang sudah siap? Apa semua orang sudah siap? Kami sudah siap. Pergi. Mundur, mundur. Sudah cukup, kamu bisa berhenti bermain. Profesor, kenapa kamu di sini? Berani melanggar aturan klan dan masuk ke dunia luar sendiri. Dan kamu membuat dirimu terlihat seperti itu juga. Ini hanya untuk mengikuti adat setempat. Selain itu, bukankah aku terlihat baik? Datang, ikutlah kembali denganku. Kuasa itu. Kamu juga tahu bahwa hidup atau matinya pohon suci memengaruhi nasib seluruh klan kita. Tetapi aku hanya pergi untuk mencari obat yang efektif untuk pohon suci. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Pemimpin klan menyuruhku membawamu kembali untuk menikahi Yueng. Tidak bisakah kamu memintanya untuk menyerahkan urusan cinta antara pria dan wanita ini? Profesor, aku ingin memberitahumu sesuatu. Baru-baru ini ada sejumlah tawon tricolor yang bahkan lebih berbisa daripada tawon Banyak berwarna. Orang yang telah disengat. Jika aku tidak menyelamatkan mereka, mereka semua akan segera mati. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Apa yang kamu katakan sebenarnya sangat masuk akal. Tuan, apakah kamu pikir rumput giling klan kita bisa menyelamatkan mereka? Rumput giling. Bagi mereka, giling sama dengan racun mematikan. Kamu tidak bisa meminumnya sembarangan, harus disertai dengan ramuan manis yang menghangatkan dan dibentuk menjadi tablet. Baru kemudian tingkat keparahan rumput bisa dikurangi dan bisa mengobati bisa tawon. Dengan cara itu, aku mengerti. Bagaimana dia tahan? Apakah kamu mendapatkan penawar baru tepat waktu pasien ini tidak bisa menahannya lagi? Mari kita coba. Aku menunggu. Obat yang aku siapkan sebelumnya hampir membunuh seseorang. Sekarang kamu punya pil, bagaimana jika kamu malah membunuhnya? Tuan dokter hewan ini ingin menggunakan manusia sebagai percobaan. Jika ada yang salah, itu akan merusak reputasi klinik kita. Benar.
Ini benar bagaimana kalau kita mencobanya pada hewan dulu untuk melihat apakah itu bekerja dan kemudian lanjutkan dari sana. Aku sudah meminum satu sendiri, jadi tidak apa-apa menyelamatkan pasien harus didahulukan dan aku tidak peduli dengan hal lain. Bantu dia bangun. Bagaimana dia? Kurasa aku lebih baik. Bintik-bintik merah di siku dia menghilang. Jadi cukup ajaib. Dokter hewan, obatmu berhasil. Apa formula pil kontrasepsi MU berikan padaku? Aku akan menyuruh orang lain membuat lebih banyak. Jangan terburu-buru Yun Chang sini. Tampaknya pil ini hanya bisa menunda gejala keracunan tawon. Aku masih perlu menyesuaikannya. Obat ini hanya bisa meredakan efek racun tawon untuk waktu yang singkat. Saya masih perlu melakukan beberapa penyesuaian. Dokter mau sulit dipercaya bahwa di usia yang masih muda ini, Anda sudah memiliki keterampilan medis, seperti itu, saya sangat menyukai Anda. Bukankah sebelumnya Anda berteriak pada saya? Hanya saat itulah saya salah. Terus bekerja, semuanya terus bekerja. Dah Huang, ayo pergi, oke. Ayah menyuruh kita datang dan mengobati Kiao Zentian. Mengapa guru Anda ikut serta? Saya tidak bisa benar-benar mengendalikan apa yang ingin Anda lakukan. Biarkan saja dia melihat-lihat. Ayo pergi. Obat ini rasanya sangat enak, apakah Anda punya lebih banyak? Anda tidak bisa meminumnya secara berlebihan, Anda hanya bisa minum setengah botol paling banyak per hari. Baiklah, istirahatlah sekarang. Jaga diri, silakan lewat sini sepupu. Yun Chang. Kulit Anda tidak terlihat terlalu buruk. Tidak terlihat seperti awal dari racun tawon. Saya baru saja minum obat khusus dari Jepang. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Apakah itu pria yang memberi Anda obat? Ya, Itu Dr. Teng Yuan Zhai dari Jepang. ini tidak mungkin tidak ada yang bisa menyembuhkan racun jenis ini. Bagaimana dia mengobati Anda? Saya. Tidak yakin juga. Terima kasih banyak Tuan Teng Yuan. Anak saya jauh lebih baik setelah minum obat Anda sama. Ini adalah tugas saya untuk mengobati dan menyelamatkan pasien. Tuan Teng Yuan, apa maksud Anda dengan ini? Hanya beberapa uang tunai di saku saya harap Manajer Kiao akan menerimanya. Saat ini kota Yunhai kekurangan dokter dan obat-obatan. Tanaman obat telah menjadi komoditas berharga. Saya hanya punya kiriman obat-obatan barat yang diimpor dari Inggris. Tapi dia tidak akan diizinkan meninggalkan kapal tanpa dokumen persetujuan resmi. Jika Direktur Kiao punya cara, kita bisa menghasilkan uang bersama. Wanita ini terlihat sangat familiar.
Anda telah menderita begitu banyak bersama saya. Mona Nyue, untuk wanita ini dia lebih memilih melepaskan posisi utama di klan Shenwu, meninggalkan saya dan tidak peduli pada saya. Saya tidak akan membiarkan dia membawa Anda pergi. Xiaodi. Ada apa? Xiaodi. Siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Aku mengikuti tuanku ke sebuah gua di tambang kristal. Ada mayat di dalamnya sangat realistis dan misterius. Tuanku juga bereksperimen dengan tubuh manusia? Bagaimana mungkin? Dia tidak mengerti pengobatan barat. Bawa aku ke sana untuk melihat. Ayo pergi. Oh, tidak, seseorang memasuki gua kristal. Apakah ini benar-benar mayat? Sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan terlihat terawat dengan baik. Ketika tuanku melihatnya, dia menjadi sangat emosional. Ini pasti Xiaodi. Dia adalah wanita yang membuat pamanku melepaskan posisi kuncinya. Biarkan aku melihat. Kemarilah. Mona Nyue, akhirnya kau datang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau menipu aku dan Xiaodi. Sekarang kau memiliki penampilan baru. Apakah kau ingin menipu lebih banyak wanita? Hari ini aku akan menuntut keadilan. Jangan memaksaku, aku tidak akan mentolerirmu lagi. Kau meninggalkanku tahun itu dan membuatku menjadi bahan tertawaan bagi klan. Hari ini aku tidak sabar untuk membunuhmu. Kongshan, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Kamu dan aku tidak akan pernah bersama. Selama bertahun-tahun ini, aku ingin bertanya kepadamu. Di hatimu,
Mungkinkah tidak ada sedikit pun tempat untukku? Di hatiku hanya ada Xiaodi. Mulai sekarang, kita akan memutus semua hubungan. Xiaodi di sini tidak aman lagi aku. Akan membawamu pulang. Ayo pergi. Ada tawon di sini juga? Bisakah orang yang mengendalikan tawon itu adalah pamanmu? Aku. Tidak tahu tapi pasti ada hubungannya dengan dia. Mengapa ada orang lain di sini? Tampaknya masalah ini lebih rumit dari yang kita kira. Tambahan. Obat pribadi baru yang dikembangkan di Jepang. Tambahan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, pasti ada obatnya. Jangan terburu-buru. Musuh beracun tawon yang memiliki sifat pencegahan dan terapi, memperkuat kesehatan dan meningkatkan vitalitas. Guru medis Jepang Mr. Teng Yuan Chai mengembangkan obat khusus eksklusif. Semua apotek besar di setiap kota menjual obatnya. Jika kamu ingin membelinya, lakukan secepat mungkin. Apa ini? Ini radio, aku baru saja menyiarkan iklan. Kota kayu ini baru saja menyebutkan sesuatu tentang obat khusus, apakah benar sehebat itu? Awalnya aku pikir obat ini palsu, siapa sangka efeknya begitu luar biasa. Semua pasien yang meminumnya mengatakan mereka merasa lebih berenergi. Obat ini laris manis. Dokter, mau aku perhatikan kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Bagaimana dengan pengalamannya juga? Aku jamin kamu akan merasa lebih berenergi. Ini ambil 1 botol. Apakah obat khusus ini benar-benar sehebat itu? Aku akan mencobanya. Xing Chen, lihat. Aku adalah kaisar, aku menaklukkan semua tanah ini untukmu. Xing Chen? Dr. Mo? Duduklah Dr. Mo. Aku adalah kaisar, aku berjuang untuk mendapatkan semua tanah ini Xing untukmu. Chen, antara langit dan bumi. Hanya aku sang kaisar yang memiliki otoritas tunggal. Aku seorang Xing Chen. tukang daging. Aku adalah raja. Non, cepat pergi lihat. Dokter hewannya sudah gila. Apa yang terjadi di sini? Dia berubah seperti ini setelah meminum obat khusus. Obat pribadi? Apa itu obat pribadi? Yang pertama, Kiao Zentian meminta setiap apotek untuk menyediakannya. Biarkan aku. Lihat! Xing Chen! Santai saja. Semua pejabat pengkhianat tingkat rendah,
Xing Chen, Dia benar-benar pergi ke laut. Obat ini memiliki efek cepat dalam mengobati kerajaan dan juga dapat meredakan nyeri dan menyegarkan pikiran. Morfin? Jenis anestesi ini dapat meredakan nyeri tetapi jika digunakan berlebihan bisa menyebabkan ketergantungan. Morfin di sini pasti melebihi batas standar. Kalau tidak akan seperti ini. Apakah semua pers sudah ada di sini? Non semua orang dari kantor surat kabar dan stasiun radio sudah ada di sini. Semuanya kita semua tahu masalah tawon beracun yang membahayakan orang. Sekarang semua orang di kota terobsesi dengan obat khusus baru ini. Mereka mengatakan obat khusus ini bisa menyembuhkan racun tawon. Yang ingin kukatakan kepada semua orang adalah bahwa obat ini disebut morfine. Jika kamu mengonsumsinya terlalu banyak kamu akan kecanduan dan itu hanya akan berakhir dengan tragedi seperti merokok opium. Benarkah? Apakah ini benar? Jika bukan obat khusus, bagaimana racun tawon bisa disembuhkan? Benar. Ini adalah pil detox yang kami kembangkan. Efektivitas obat ini mungkin lambat, tetapi pasti bisa menghilangkan semua jejak racun tawon. Mengapa kami harus mempercayaimu? Apakah benar-benar efektif? Benar. Katakan pada kami, apakah benar-benar bisa disembuhkan? Tanpa prosedur yang tepat jangan berpikir kami akan mempercayaimu. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Baiklah, sekadar pernyataan lisan bukanlah jaminan. Sekarang saya akan memberikanmu sebuah eksperimen. Hilang. Yu Chang, apa kamu gila? Saya hanya akan meminum pil detox yang kami kembangkan. Semua orang akan bisa melihat seberapa efektif obat kami melalui saya. Apa ini nyata? Apakah ini benar-benar bisa diobati? Jika ini tidak bisa menyembuhkannya, orang ini akan menghilang. Yun Chang, cepatlah. Bagaimana bisa kamu tahu kamu mendapat obat spesial? Semua itu bohong belaka. Apa kamu berani menggunakan morfin untuk menipuku? Ikan sudah ada di cakar beruang dan kamu tidak bisa mendapatkannya. Semua kamu sudah punya uang jadi kamu tak perlu khawatir tentang reputasi. Omong kosong. Keluargamu dan saya telah bekerja sama secara rahasia selama bertahun-tahun. Kamu telah mendapatkan begitu sedikit dan melakukan begitu banyak sehingga hal itu tak dapat diungkapkan. Jika kamu kehilangan kekuatanmu karena kejahatan korupsi suap dan penyalahgunaan kekuasaan tampaknya. Ini bukan kerugian yang sepadan. Saya akan mengurusmu lebih cepat atau lambat. Xing Chen, kamu harus bertahan. Xing Chen, kamu harus terus melanjutkan ini. Xing Chen. Saya mohon pada kalian semua. Berikan aku satu botol terakhir saja. Saya tak tahan lagi, saya tak tahan lagi. Berikan aku satu botol terakhir saja. Pianyao pegang erat-erat. Botol terakhir. Yun Chang. Yun Chang. Tolong aku. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya telah berjuang dan melawan kecanduan ini. Ayah. Ini Dokter Modia. Perlu bicara denganmu. Bajingan ini. Bagaimana dia bisa ada di sini?
Ayah saya pergi dulu ya. Halo Pak Wali Kota. MU Xingchen. Setelah kamu datang ke kota Yunhai, banyak hal aneh telah terjadi. Racun tawon sangat beracun, namun entah bagaimana kamu adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Bukankah ini semua hanya kebetulan? Sumber. Racun tawon kamu. Barangkali tahu lebih banyak soal itu daripada saya, benar kan? Paman, kamu telah menyerahkan dirimu sendiri. Saya melarikan diri ke dunia luar. Apa kamu tidak takut MU Bechuan akan mengetahuinya? Saya belajar dari kamu. Bagaimana kamu bertemu denganku? Karena hanya klan MU yang memiliki tawon 7 warna. Kamu memiliki kekuatan tawon 7 warna di dalam dirimu. Jadi masuk akal jika kamu adalah orang yang membesarkan tawon itu. Aku tidak ingin dendam dan kebencianmu menyebabkan kerugian pada orang yang tidak bersalah. Apakah kamu tidak punya cara untuk mengobati racun tawon? Obat yang sangat berbahaya baru-baru ini muncul di pasaran. Paman, kamu pasti tahu. Saya berharap sebagai wali kota kamu bisa mencegah keluarga Kiao menjual lebih banyak obat. Namun aku punya syarat. Syarat apa? Aku ingin kamu menjadikan Chu Tianyao sebagai istrimu. Apakah kamu berani? Paman jelas memahami kepribadian ayahku. Mengapa begitu sulit bagiku? Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa kehilangan Ah Yao. Siapa bilang kamu bisa masuk begitu saja? Untuk satu wanita dia berkolusi dengan Kiao Zentian untuk memalsukan dokumen persetujuan. Aku belum menyelesaikanmu. Ayah, apakah kamu tahu tentang semua ini? Aku sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kamu dimanfaatkan olehnya. Dan kamu takut untuk melawan. Kamu adalah aib. Ayah, aku tidak peduli dengan yang lain. Asalkan kamu tidak menikahi Ah Yao, tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu ini lagi. Kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama. Wen Xuan dan Nona Chu saling mencintai. Paman, tolong bantu mereka. Xingchen, apakah kamu baik-baik saja? Xingchen, apakah kamu baik-baik saja? Xingchen? Tahanlah. Kita akan segera sampai. Ah Yao, bagaimana pendapatmu tentang MU Xingchen? Xingchen dia emosional dan baik hati. Terkadang dia tidak bertindak sesuai standar. Aku ingin memegang kalian berdua bersama. Secara alami, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tidak begitu, Ayah. Aku mengerti. Kekasih. Akan menemukan cara untuk bertemu. Aku juga mau. Ayo berbaris.
Kemarilah, berbaris di sini. Obatnya laris itu semua berkatmu. Tentu saja. Nanti aku akan bicara dengan ayahku dan memintanya untuk menaikkan gajimu. Berapa kenaikan gaji yang akan aku dapat? Terima kasih, aku tidak. Menyangka kamu jadi lebih cantik setelah beberapa hari tidak bertemu. Selanjutnya, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. 3 kali sehari, Nona. Aku dengar kamu menggunakan tubuhmu untuk menguji obat. Semua orang sedang berbaris. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Minum setelah setiap makan. Oke. Katakan. Kamu lihat orang-orang ini? Giliranku? Bagaimana dengan mereka? Sekarang mereka minum obat mereka sendiri dan minum pil kita. Meskipun racun tawon mereka akan sembuh. Mereka tidak akan bisa mengendalikan kecanduan morfin mereka. Jadi, Aku menyarankan kamu untuk mengumpulkan mereka dan memproses mereka di tempat terpisah. tapi aku sudah memerintahkan larangan penjualan obat pribadi lebih lanjut. Ini hanya permukaan bukankah? Kamu selalu ingin menunjukkan perasaanmu tentang Yun Chang? Sekarang ini kesempatan terbaik, apakah kamu ingin mengambilnya atau tidak sepenuhnya terserah kamu. Sekarang giliranku. Pulang dan minum. Ingat untuk meminumnya. Cukup untuk semua orang. Semua orang mendengarkan setelah kamu selesai membeli obatmu. Kemarilah dan berbaris ikuti aku agar aku bisa memberikan perawatan isolasi gratis untukmu. Isolasi? Teh tenang. Obat. Khusus mengandung banyak morfin, jika kamu meminumnya terlalu lama. Itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan semua orang. Aku hanya memikirkan kesehatan semua orang. Tapi aku tidak ingin diisolasi. Kepala polisi Kiao benar ini untuk kesehatan semua orang. Mohon kerjasama dengan semua orang berbaris. Karena dokter, ia berkata begitu, mari kita berbaris. Putri, kemarilah, kamu harus membantu ayah meyakinkannya untuk tinggal. Aku percaya Sing Chen bisa dipercaya dan keahlian medisnya luar biasa. Dia adalah bakat langka ibu. Tiruku ingin menikahkanku. Muka apa yang aku punya untuk membuat orang lain tinggal? Bukankah itu sederhana? Ayah akan membatalkannya untukmu, oke? Ayahku yang terbaik, jangan khawatir ayah. Tanpa instruksi saya, menurutmu apakah dokter hewan itu berani kembali? Dokter hewan. Zentian. Ibu mertua, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas urusan antara keluarga kita. Saudara Qiu tidak perlu bertele-tele. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan setujui semuanya. Sebenarnya, saya akan jujur kepada Anda. Sebenarnya Anda berdua tahu bahwa Yun Er sudah memiliki sifat buruk sejak kecil. Dia tidak suka diatur. Dia masih muda, jadi menurut saya tidak tepat untuk membicarakan pernikahan sekarang. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda mempertimbangkan persatuan harmonis lainnya, agar ini tidak menghalangi peristiwa penting dalam hidup. Anda di sini untuk memutuskan pertunangan. Ya, ini kesalahan saya. Istri saya tidak membicarakannya dengan saya terlebih dahulu. Ini semua hadiah pertunangan yang dia terima. Saya akan mengembalikannya semua kepada Anda hari ini. Saya akan pamit sekarang. Zentian. Kiao Zentian. Apa maksudmu dengan ini? Presiden Yi saya sedang menjalankan tugas saya. Semua yang kecanduan obat untuk berhenti meminumnya. Kepala polisi Kiao, saya bisa membantu mengobati penyakit Mu Sing Chen. Tidak perlu khawatir menghitung sopan. Yun Chang. Sing Chen. Presiden Yi Yun Sang isolasi paksa untuk pengobatan tidak dapat dihindari. Ini satu-satunya cara pasien termasuk saya bisa sembuh. Kiao Zentian, saya akan ikut dengan Anda. Presiden Yi, tindakan saya netral. Jika Anda memiliki keberatan, silakan beritahu saya. Presiden Yi Yun Chang sopan. Saya akan kembali setelah saya sembuh dari kecanduan, jangan khawatir. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Lihat-lihat dengan jelas. Oh, ini detektif Qifei, silakan masuk. Ada.
Api, tolong, selamatkan saya. Tinggalkan. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Ayo pergi, cepat ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan, Xing Chen? Cepat. Dokter Mo, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Saya memperlakukan Anda seperti itu sebelumnya karena ITU Qian Zhenshen yang memaksa saya melakukannya. Dia ingin menaikkan Anda. Apa? Dari yang saya lihat dia pasti yang memulai api ini. Jangan bicara terlalu banyak sekarang, seharusnya ada pintu belakang di tempat ini. Cepat pergi. Api sangat buruk. Ya sebelumnya baik-baik saja kok tiba-tiba kebakaran? Siapa yang peduli bagaimana apinya mulai? Aku hanya khawatir bagaimana caranya menyingkirkan Mu Xing Chen lebih awal. Itu belum semuanya Pak Presiden, jadi apakah kita harus menyelamatkan mereka? Tentu saja kita harus menyelamatkan mereka. Tapi ini, kita harus menunggu mobil pemadam kebakaran datang sebelum bisa melakukan apa-apa. Cece sepupu, padamkan apinya. Kami akan memadamkan api, ada apa buru-buru? Apinya besar, kita harus menunggu mobil pemadam kebakaran datang sebelum bisa melakukan apa-apa. Tidak Nona, ye, ada di dalam. Dari? Yi Yun Chang. Apa? Cepat padamkan apinya. Bos, apinya terlalu besar. Kita tidak bisa masuk. Carry Kara, kalau api ini tidak bisa dipadamkan, aku akan membunuh kalian semua. Dia pergi. Apinya sangat besar, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yun Chang. Yun Chang. Yun Chang. Yun Chang. Yun Chang. Yun Chang, kamu baik-baik saja? Yun Chang. Mo Xing Chen, aku kira kita tidak akan bisa selamat. Boleh aku tanya satu pertanyaan terakhir? Apakah kamu suka? Aku suka. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah mencintaimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati.
Di sini aku bangun. Dia pergi. Cepat pergi. Dia pergi. Di sini lewat sini. Bagaimana kalian bisa keluar? Terima kasih penyelamat. Terima kasih Pak Mo, terima kasih penyelamat. Pak Mo? Pak Mo. Xingchen, kamu baik-baik saja? Xingchen, Yunzhang. Titi berbahaya di sini, biar aku bawa kamu pergi dari sini. Qiao Zentian. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu bunuh dengan membakar area karantina itu? Kamu salah paham, sebenarnya bukan aku yang membakarnya. Kenapa kamu membakarnya? Aku juga tahu bahwa kamu menyuruh mereka untuk mengganggu Mu Xingchen di sana. Aku ingin membunuhnya. Tidak, aku pergi dari sini. Berhati. Hati. Sepupu. Sisi sepupu. Zentian. Aku benar-benar tidak menyalakan api. Cece, kejar dia. Ya. Qiao Zentian. Paman. Mengapa kamu di sini? Kamu pernah menyelamatkanku sebelumnya. Pada waktu itu, untuk menyelamatkan nyawa Xiaodi, kamu bersikeras mencuri buah suci dan melanggar aturan klan aku. Terluka parah oleh ayah. Saling berhutang apapun. Aku akan mengajarkanmu keterampilan permajaan sekarang. Dan membantumu detox.
Aku merasa seperti sudah sembuh total. Seperti yang diharapkan, kamu berbakat. Untuk orang biasa butuh setidaknya setengah tahun sampai 1 tahun untuk mempelajari dasar-dasarnya. Jadi aku harus berterima kasih pada paman yang mengajarkanku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku menggunakan keterampilan regenerasiku di area karantina. Kamu telah mengungkapkan identitasmu aku. Tidak peduli apakah kamu tinggal atau pergi di masa depan. Tapi jika kamu berani membongkar informasiku aku akan membuat seluruh keluarga Ye mati karenanya aku. Datang ke sini hanya untuk belajar obat ini. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jika kamu ingin melindungi mereka, kamu sebaiknya melindungi rahasiaku dengan baik. Jadi kamu harus berjanji untuk berhenti menanam tawon beracun yang membunuh manusia. Apakah kamu berani mengancamku? Tapi aku tidak perlu tawon beracun lagi kamu. Sebaiknya jaga dirimu sendiri. MS Kiao, halo, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku tiba-tiba merasa tidak enak, badan aku merasa takut sekarang. Petugas Kiao, kamu menangkis peluru dan menyelamatkan nyawaku, juga aku harus datang dan mengunjungimu. Apakah kamu sudah selesai mencari? Sekarang cepat pergi, aku merasa tidak nyaman hanya melihatmu. Ini minumlah ini. Karakter yang elegan dan luar biasa ini pasti MS Kiao. Tapi aku bisa melihat kamu terlihat sedikit lelah, mungkin kelelahan karena merawat petugas senior Kiao. Apakah kamu mengalami gejala sesak dada dan sesak napas? Dia benar-benar berbicara dengan akurat. Jadwal tidurku sangat buruk belakangan ini. Aku selalu bangun beberapa kali sepanjang malam. Jangan khawatir, orang di sampingku ini, Dr. Ye, adalah ahli dalam hal ini. Bantu dia untuk melihat. Jika MS Kiao tidak keberatan, mengapa aku tidak melihatnya? Itu juga bagus kalau begitu, mari kita coba. Minumlah, oke. Kamu terlihat cukup baik bagiku, apakah kamu akan pulih sepenuhnya segera? Sejak aku bertemu denganmu, aku mengalami nasib buruk. Kamu pasti membawa nasib buruk padamu. Kamu yang bernasib buruk, mengapa menyalahkanku? Apakah kamu pikir aku bisa menangkapmu sekarang? Lalu apakah kamu ingin tahu kebenaran atau tidak? Ada mereka yang ingin membakar semua orang di area karantina sampai mati dan menyalahkanmu. Jika Yun Chang meninggal, keluarga Kiao dan keluarga Ye akan berakhir dalam pertempuran besar kamu. Sepertinya memiliki gambaran tentang apa yang terjadi. Siapa yang melakukan itu? Apakah obat unggulan di pasar relevan denganmu? Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku sudah tahu karena aku mencarinya. Obat khusus yang membuat semua orang menjadi pecandu diimpor oleh kalian melalui Teng Yuan Sai. Sekarang kamu telah menghalangi jalan mereka untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja mereka ingin menyakitimu. Sejak kamu sudah tahu, aku akan jujur. Jika aku tidak membantu mereka menjual obat, dan malah membiarkan Ye Yun Chang berhasil mengobati racun tawon, orang Jepang pasti akan menyakitinya. Sekarang kamu telah mengembangkan obatnya itu, hanya alami bahwa orang Jepang juga membencimu. Baik, karena kita memiliki musuh yang sama. Mari kita kesampingkan rasa dendam kita satu sama lain untuk sementara waktu dan menghadapi orang Jepang bersama. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk bekerja denganku? Mengapa kita selalu kalah dari orang Jepang sebelumnya?
Itu karena kita suka bertengkar di antara kita sendiri, kita menyebabkan luka dan saling menyerang. Antara kamu dan aku, jika salah satu dari kita mati, orang Jepang akan tertawa bahkan dalam mimpi mereka. Api ini tidak membakar siapapun di area karantina atau Ye Yun Chang sampai mati mereka. Tidak bisa menyalahkanmu, jadi mereka hanya bisa memikirkan cara untuk membunuhmu. Pada akhirnya kamu memegang semua kekuatan polisi di dalam kota Yunhai. Tujuan mereka adalah untuk mengubah kota Yunhai menjadi kekacauan. Tidak mudah untuk menyelidiki masalah ini. Sulit bagimu untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki, jadi aku harus melakukannya. Obat keselamatan yang kamu tulis dalam suratmu, apakah itu benar? Setiap kata benar. Bagus sekali. Aku akan membawa pasukan Kilyarga kita dan pergi mencari buah suci bersamamu. Yun Chang, kamu harus cepat pergi mencari Xing Chen. Katakan padanya bahwa klan Shenmu sedang menghadapi masalah. Mei Jiao, kamu tidak baik-baik saja? Kenapa daunmu layu? Cepat pergi. Mei Jiao. Mei Jiao. Tunggu. Aku pergi sekarang. Sedikit kesalahpahaman? Orang yang menyerangku di area karantina kan? Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Kepala Polisi Kiao, sebenarnya aku jujur hari ini. Aku datang hari ini untuk kepentingan bersama kita. Jika Kepala Polisi Kiao bisa membantuku menghilangkan Ye Qiushi dan Mo Xingten, seluruh komunitas bisnis di kota Yunhai akan berada di bawah kendali kita. Pada saat itu, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Aku adalah orang yang mencintai uang. Apa yang kamu rencanakan? Bahwa Hengku telah terinfeksi semacam penyakit menular yang memiliki toksisitas mirip dengan tawon beracun. Kita hanya perlu diam-diam mempostingnya di luar sana, kemudian obati dengan obat. Kamu dan aku. Kita hanya perlu menunggu uangnya. Mengapa kamu harus melibatkanku dalam hal baik seperti ini? Bukankah lebih baik bekerja sendiri? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Kiao adalah yang terkuat di kota Yunhai? Aku masih perlu mengandalkan bantuanmu. Bukankah kalian dari komunitas Ying Liu sangat kuat? Ada. Pembunuh di luar sana. Dari? Lihat, di seluruh tubuhnya hanya ada luka ini. Bisa dispekulasikan bahwa dia ditembak dengan jarum sianida dan mati karena keracunan. Satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk meracuninya adalah Song Ziking. Berani sekali kamu membunuh seseorang di hadapanku? Aku akan mencarinya. Jangan terburu-buru dulu, itu baru saja diminta. Kita harus melempar garis panjang untuk menangkap ikan besar. Baru kemudian kita bisa menangkap orang di balik ini. Bagaimana jika dia melukai seseorang lagi? Lebih lagi, bagaimana kamu bisa tahu jika sebenarnya ada orang di baliknya? Jangan khawatir, Teng Yuansai sudah mati. Moral Jepang turun drastis. Bahkan jika Song Ziking bekerja untuk Jepang, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan atau otoritas yang sebenarnya. Itu sebabnya aku berpikir, pasti ada orang penting di balik ini. Baiklah, aku tidak perlu menangkap Song Ziking. Tapi kamu harus berjanji sesuatu padaku. Beritahu aku dulu. Janji dulu, oke? Selama aku bisa melakukannya, aku berjanji. Cukup baik. Sebelum kamu menyelesaikan urusan dengan kelompok orang Jepang ini, kamu benar-benar tidak boleh melakukan apapun yang mengkhianatiku. Aku ingin bersaing denganmu secara jujur dalam cinta.
Kiao Zentian, kamu masih bisa mengatakan sesuatu seperti itu di saat seperti ini. Aku benar-benar menang kali ini. Mo Xingchen, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu sudah berapa lama aku mencarimu? Kamu pergi kemana? Aku. Pergi menangkap pembunuh, tapi mereka melarikan diri. Tahukah kamu betapa berbahayanya melakukan ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Aku baik-baik saja kan? Ada sesuatu yang terjadi di kampung halamanmu dan mereka ingin kamu segera kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Mei Jiao. Sepertinya dia tiba-tiba sakit. Cepat selamatkan dia. Dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Berani sekali kamu, Mo Xingchen. Bagaimana bisa kamu berulang kali tidak bertanya atau peduli padaku? Apakah aku masih peri kecilmu? Maaf Mei Jiao, ini salahku. Apa sebenarnya yang terjadi? Lupakan, aku orang hebat dan akan memaafkan kesalahanmu. Dengar, obat detox yang kamu bawa menyelamatkan cukup banyak anggota klan. Keuntunganmu bisa dianggap lebih besar daripada kerugianmu. Ayah wali kota Yunhai Shangguan King membawa banyak orang datang ke klan Shenmu untuk mencuri buah suci. Kita harus memikirkan rencana dan bersiap. Shangguan King? Siapa itu? Dia pamanku Mo Nanyue. Dia adalah putra Mu Nanyue Shangguan Wensuan. Kepala karena orang ini adalah putra Mu Nanyue, menurut aturan klan dia harus dieksekusi. Ayah. Dosa ayah seharusnya tidak mempengaruhi anak jika aku membunuhnya. Aku takut saudaraku Mo Nanyue akan semakin salah paham padaku. Baiklah, aku akan mengampuni dosanya. Ketika ini selesai, keduanya harus segera pergi. Shangguan King, jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu. Kamu membawa banyak orang, apa rencanamu? Mungkinkah Xiao Jemu? Benar, berikan padaku buah suci. Jika aku tidak bisa mendapatkan buah suci hari ini, aku tidak akan kembali. Jika kita tidak mendapatkan buah suci, kita akan menghancurkan tempat ini. Mengorbankan banyak orang untuk keinginan egoismu. Apakah itu sepadan? Jika kalian semua mundur hari ini dan tidak pernah kembali, aku akan membuat pengecualian dan memberikan satu buah suci segera. Satu buah suci cukup untuk dimakan siapa saja kan? Kami bertiga harus mendapatkan masing-masing satu buah. Kalau tidak, kami pasti tidak akan pergi. Asumsi. Pohon suci butuh 1000 tahun untuk tumbuh. Setiap 100 tahun satu buah suci tumbuh. Hanya 10 buah suci yang dihasilkan dalam satu waktu. Saya setuju untuk memberikan satu kepada kalian hari ini benar-benar sebuah bantuan besar Senpa, bagi kalian. jika kau tidak menyerahkan buah suci, kami akan mengambilnya sendiri. Menyerang! Menyerang! Tuan Presiden, cepatlah pergi.
Xing Chen,